Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdana. Saat ini saya berstatus sebagai dosen tetap di Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Tercatat mulai dari 2013 sampai saat ini. Adapun NIDN saya adalah 09 27 10 88 01. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan program S1 keperawatan di Universitas Islam Negeri Makassar pada tahun 2010. Setelah itu saya melanjutkan profesi nurse di Stik Gia Makassar. Alasannya saya melanjutkan di Stikes Gia saat itu di tahun 2010 setelah saya menyelesaikan program S1 di Universitas Islam Negeri Makassar. Di UIN itu belum membuka program profesi nurse. Karena itu saya dan teman-teman mencari tempat atau sekolah yang membuka program profesi nurse dan menerima lulusan S1 dari universitas yang lain. Setelah itu, karena pada tahun 2012-2013 itu belum disyaratkan dosen harus berpendidikan terakhir S2 keperawatan, jadi saya mencoba untuk melamar di Stikes Pandrita Husada Bulukumba dan alhamdulillah saya diterima di tahun 2013 dengan masih berstatus Eskep Nurse. Selang beberapa tahun saya mulai mengajar di Stikes di Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Syarat sudah dikeluarkan dari pusat bahwa untuk menjadi dosen harus bergelar S1 Magister Keperawatan. Karena itu saya mencoba melamar di Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan ternyata belum lulus. Jadi di tahun berikutnya, di tahun 2015 saya mendaftar kembali dan alhamdulillah saya diterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Hasanuddin untuk jurusan Magister Keperawatan dan alhamdulillahnya saya selesai di tahun 2017. Untuk pengajaran sesuai dengan ilmu yang saya ambil di Magister Keperawatan, jadi mulai dari S1 keperawatan mengajar masih bergelar S1 sampai sudah bergelar Magister Keperawatan, saya membawakan mata kuliah keperawatan medikal bedah, keperawatan dasar dan keperawatan gawat darurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan selama saya menjadi dosen di Stikes Pandrita Husada Bulukumba ini. Jadi salah satu tugas utama kita sebagai dosen adalah selain dari mengajar di kelas, mengajar ke mahasiswa, mentransfer ilmu ke mahasiswa, ilmu yang kita miliki kepada mahasiswa, melakukan penelitian, kita juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi selama melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, saya berusaha untuk berperan aktif, apakah itu saya sebagai ketua atau sebagai anggota, dan melibatkan beberapa mahasiswa kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut yang kami lakukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan, ada yang saya lakukan di sekolah,
di sekolah-sekolah, ada juga yang terjun langsung ke masyarakat, ke desa binaan puskesmas. Adapun pengabdian masyarakat yang terakhir kemarin saya lakukan di tahun 2021 ini adalah peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada masa pandemi COVID-19. Jadi kita ketahui bahwa di tahun 2021 itu adalah saat dimana virus COVID-19 itu menyerang Indonesia di seluruh wilayah, salah satunya adalah di Kabupaten Bulukumba. Sampai sekolah diliburkan dan kegiatan sekolah dilakukan, belajar mengajar itu dilakukan di rumah. Tapi semakin kesini setelah angka kejadian dari COVID-19 mulai melandai, sudah ada beberapa sekolah yang mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah. Nah, momentum itu saya jadikan sebagai, waktu itu saya mulai memikirkan, karena PHBS itu adalah salah satu kegiatan atau cara untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Jadi saya merencanakan dan akhirnya bisa melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa. Jadi pada saat itu penyuluhan yang saya lakukan saya lakukan kepada siswa SD di salah satu sekolah dasar 67 Loisa, Desa Tibona. Jadi saya melakukan penyuluhan pada siswa yang hadir. Jadi mereka memberlakukan ada yang sekolah siang dan ada yang sekolah pagi. Kebetulan pada saat kegiatan saya berlangsung itu adalah siswa yang memiliki jadwal sekolah di siang hari. Jadi tidak semua siswa mengikuti, hanya yang jadwal sekolah siang beserta dengan guru-gurunya. Jadi kegiatan saya saat itu adalah menjelaskan kepada mereka apa itu PHBS, perilaku yang seperti apa yang bisa mendukung perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan yang paling penting saya mengajarkan kepada mereka adalah bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Terus pengabdian masyarakat lain yang saya lakukan adalah melakukan penyuluhan kepada pasien hipertensi. Saat itu saya menjadi ketua Pengapmas. Kami melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kami melakukan penyuluhan bagaimana untuk mencegah supaya tekanan darah Bapak Ibu yang memiliki riwayat hipertensi ini tidak gampang untuk menjadi hipertensi kembali. Itu saya lakukan di tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, Pengapmas selanjutnya adalah saya melakukan penyuluhan, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara mencegah terjadinya diabetes mellitus di kelompok masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba. Jadi pada saat itu juga kami menyiapkan beberapa makanan ringan yang mengandung rendah gula atau rendah gula, misalnya jagung dan ubi
ubi kayu, ubi jalar, dan buah pisang. Karena beberapa makanan tersebut adalah beberapa contoh makanan yang bisa mereka hadirkan di rumah, dan itu memiliki kadar gula yang rendah sehingga bisa mencegah timbulnya gula darah atau diabetes mellitus mereka bisa kambuh. Terima kasih, mungkin itu beberapa pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan selama saya menjadi dosen di Stikes Panrita Husada Bulukumba. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.